Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Hidayati, NIM 240701002 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang ada di dalam buku Aswaja ini. Untuk soal yang pertama adalah mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Aswaja? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah representasi tasawuf Aswaja. Yang pertama ada Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, yang dilahirkan di Tabaran pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal ghazal, sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Yang pertama ada perjalanan akademik. Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan Indus. Ia mempelajari fikih pada Al-Imam Al-Radakani. Setelah itu ia pergi ke Jurjan untuk berguru pada Al-Imam Abu Nasr Al-Imaili. Saat Al-Ghazali berguru padanya, ia membuat beberapa ulasan terhadap keterangan yang ia dapatkan dari gurunya ini. Setelah itu Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Imam Al-Ma'ali Abdul Al-Malik Al-Haramain. Ia mengikuti majelis Imam Al-Haramain sampai beliau meninggal dunia. Kepada Imam Al-Haramain ia belajar fikih mazhab atau syafi'i, khilaf al-mazhab, ilmu debat, mantik, hikmah, dan filsafat, sampai ia benar-benar menguasai ilmu-ilmu itu dan mampu untuk menyanggah pendapat-pendapat orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggalnya Imam Al-Haramain, Al-Ghazali meninggalkan kota Naisabur pergi menuju Mu'askar. Dia bermaksud ikut bergabung dengan para intelektual di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk, Perdana Menteri dinasti Seljuk. Di tempat ini dia aktif terlibat dalam diskusi ilmiah bersama para ulama. Pada diskusi-diskusi tersebut, Imam Al-Ghazali berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai cendekiawan yang berwawasan tinggi. Kedalaman ilmunya, kehebatan analisisnya, dan ketajaman argumentasi yang dikemukakannya berhasil memenangkan tiap-tiap perdebatan yang ia ikuti, sehingga namanya pun terkenal di Baghdad dan di negeri-negeri Islam lainnya. Hal ini menyebabkannya menjadi tujuan para imam, para pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Setelah melihat reputasi ilmiahnya yang cemerlang itu, Nizam Al-Muluk mengangkat Imam Al-Ghazali sebagai guru besar dan sekaligus memimpin perguruan Al-Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Selama menjadi guru besar, Al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fikih Syafi'i. Kuliah-kuliahnya dihadiri oleh 300-an tokoh ulama, termasuk diantaranya beberapa pemuka mazhab Hanbali seperti Ibnu Aqil dan Abu Al-Khattab. Suatu hal yang sangat langka terjadi pada konflik antar mazhab sedemikian tajam ketika itu. Karenanya, dalam masa kurang lebih 4 tahun, pada tahun 484 Hijriah sampai 488 Hijriah, Al-Ghazali telah sukses meneliti karir dengan cemerlang sehingga popularitasnya pun semakin menjulang. Corak tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu Al-Wafa Al-Tafzani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf Sunni melebihi Al-Qushairi dan Harawi. Pertimbangan ini mengucap
pada sosok taqofah, tasawuf, dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter belum tentu ia menjadi sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud belum tentu dia adalah zahid atau orang yang zuhud. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain Allah. Yang kedua yakni Abu Qasim Al-Junaid. Nama dan perjalanan akademik. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Qawariri sebagaimana penuturan Al-Qushairi wafat pada 460 Hijriah. Dalam risalahnya, Al-Junaid adalah imam para sufi dalam bertorikoh. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 298 Hijriah. Al-Junaid berguru pada 4 tabaqah sufi, setiap tabaqah 30 guru. Di antaranya gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Saqati wafat pada 256 Hijriah dan Haris Al-Muhasibi ia pernah bercita wafat pada 243 Hijriah. B. Corak tasawuf Al-Junaid. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan satah. Satah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan-perkataan Al-Junaid tentang tasawuf adalah: yang pertama, seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, seandainya kalian melihat ada seorang yang dapat bersila di udara dan di atas air, jangan kalian menoleh kepadanya, sehingga kalian mengetahui apakah ia menjalankan perintah dan menjauhi larangan atau tidak. Jika dia mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, maka ia boleh meyakini atau kewaliannya. Yang ketiga, barang siapa berdakwah bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah sehingga belenggu taklif terlepas darinya padahal ia masih berakal, maka ia adalah orang yang berdusta. Orang yang mencuri dan berzina lebih baik dari orang yang berdakwah seperti ini. Nah, itu semua adalah jawaban dari soal-soal tersebut.